Salam bagi kita semuanya, ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 9 Juni 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, firman Tuhan tertulis dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tetapi seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan dagu dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadaku. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkan mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini, Tuhan menguatkan hambanya. Saudara, sebagai orang tua, kita selalu mengusahakan yang terbaik bagi anak-anak kita, dan kita selalu berdoa dan menasihati supaya anak-anak kita menjadi yang taat kepada kita, kepada orang tuanya, dan taat kepada firman Tuhan. Orang tua selalu mengusahakan supaya anaknya berhasil dan sukses. Dan kalau bisa, bahwa orang tua berharap bahwa anaknya bisa melanjutkan bahkan lebih maju dari orang tuanya. Dalam khotbah ini kita melihat Samuel ingin mengangkat, dan dia sudah mengangkat anaknya Yoel dan Abia menjadi pemimpin Raja Israel yang menggantikannya pada masa tuanya. Namun kita melihat dalam ayat 3 bahwa anak-anak Samuel tidak berperilaku baik. Anak-anak Samuel dikatakan dalam ayat 3, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Saudara-saudara, inilah yang menjadi perilaku anak-anak dari Samuel, dan bangsa Israel melihat hal itu. Sehingga bangsa Israel atau tua-tua bangsa Israel mengusulkan kepada Samuel supaya memilih raja untuk memimpin mereka, untuk memimpin atau menjadi hakim atas mereka. Dan itulah yang kita lihat dalam nats ini. Dalam ayat 4 sampai ayat 6 bahwa orang Israel meminta kepada Samuel supaya Samuel memilih seorang raja. Saudara-saudara, mereka berkumpul dan bersatu hati untuk meminta kepada Samuel supaya Samuel memilih seorang raja bagi bangsa Israel. Mereka sepakat supaya mencari pengganti dari Samuel karena anak Samuel tidak sama dengan Samuel, atau jejak anak-anak Samuel itu hanya memikirkan laba dan menerima suap, sehingga kebenaran, keadilan itu tidak
terjadi bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, tentu bahwa mendengar hal ini Samuel pasti kecewa. Samuel pasti merasa bahwa dia gagal untuk menuntut dan menasihati, mengajar anak. Tetapi apa boleh buat, bahwa Samuel tidak boleh bertindak atas kehendaknya sendiri. Tetapi Samuel, dia harus menerima dan dia harus memohon petunjuk Allah dalam hidup. Saudara-saudara, sikap yang dilakukan Samuel dalam menghadapi itu bahwa dia tidak memaksa kehendak. Tetapi kita melihat dalam ayat 7 sampai ayat 11 bahwa Samuel berdoa kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan dalam hidup ini, bahwa Samuel tidak memaksakan pikirannya untuk menyelesaikan persoalan, tidak memaksakan kehendak hatinya untuk menyelesaikan persoalan itu, tetapi dia berdoa kepada Tuhan sebagai bukti bahwa dia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup. Walaupun Samuel tidak menginginkan jawaban Tuhan yang menghendaki suara Israel, tetapi Samuel berdoa kepada Tuhan, dan apapun yang menjadi petunjuk Tuhan, bahwa Samuel menerimanya dalam hidup. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari ayat 7 sampai ayat 11 ini, bahwa hal ini menekankan bahwa kerajaan di Israel bersifat teokrasi, yang artinya Allah yang memimpin, Allah yang akan memilih, Allah yang menjadi raja bagi bangsa Israel. Teokrasi ini digambarkan bahwa Allah akan membangkitkan raja dengan Allah yang akan memenyakinya. Permintaan bangsa Israel untuk memilih seorang raja, mereka kerajaan di Israel biasanya, atau kerajaan, sistem kerajaan itu adalah berdasarkan keturunan. Saudara-saudara, Samuel susah untuk menerima ini, menerima permintaan bangsa Israel. Tetapi di lain sisi, bahwa Samuel harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Samuel tidak boleh bertindak sendiri, tetapi dia harus bertindak sesuai dengan kehendak Allah dalam hidupnya. Saudara-saudara, salah satu kekuatan Samuel dalam hidupnya ketika dia mendengar suara Tuhan, ketika dia mendengar firman Tuhan, dan ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam hidup, maka dalam menghadapi berbagai kesulitan, dia benar-benar berdoa dan memohon kepada Tuhan. Itu adalah menjadi satu kekuatan, salah satu kunci untuk memperoleh kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak persoalan yang kita hadapi pada saat ini. Berbagai macam yang kita hadapi dalam hidup kita. Apakah itu persoalan yang datang dari dalam diri kita atau dari luar diri kita. Tetapi persoalan yang paling banyak yang membebani hidup kita adalah persoalan dari dalam diri kita. Persoalan dari keinginan daging kita, keinginan diri kita sendiri. Apakah itu pikiran, perilaku, dan lain sebagainya. Walaupun banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi, sering bahwa persoalan itu tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Kita tidak dapat memaksakan setiap yang terjadi dalam hidup kita seturut dengan pikiran kita. Firman ini mengajak kita supaya kita mengerti bahwa hidup ini, persoalan ini adalah persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita, bagian dari proses perjalanan kehidupan. Walaupun sering yang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi marilah semuanya itu membuat kita semakin meyakinkan diri kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan masuk dan hidup sesuai dengan rencana Allah.
Saudara-saudara, dalam hidup kita, dari setiap persoalan itu harus lahir sebuah keyakinan bahwa rencana Allah jauh lebih indah dari semua yang terjadi. Saudara-saudara, yang kedua, di zaman ini, di akhir ini, banyak persoalan yang membuat kita susah. Banyak orang yang berdoa kepada Tuhan tetapi ragu akan doanya. Banyak orang yang memaksakan permintaannya kepada Tuhan, memaksaan permohonannya kepada Tuhan harus Tuhan jawab. Kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita menduga-duga jawaban Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup kita, ketika kita tidak yakin betul kepada kuasa Tuhan, maka kita akan merasakan kekecewaan. Biarlah kita dipimpin oleh kuasa Allah, dan kuasa Allah yang akan mengaturkan setiap kehidupan kita. Kalau kita menjadi seorang pelayan, biarlah kita tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan biarlah kekuatan kita adalah taat kepada Tuhan. Kekuatan kita adalah doa kepada Tuhan. Kita harus mendengar suara Tuhan dalam setiap kehidupan kita, supaya setiap kita melayani Tuhan, bahwa kita melakukannya dalam kesungguh-sungguhan, totalitas, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, kekuatan kita sebagai orang yang percaya, yaitu ketika kita dalam segala hal, dalam setiap persoalan yang kita hadapi, bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah kekuatan kita. Itulah kekuatan orang yang percaya, sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap hambanya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Semoga kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.